Assalamualaikum anak soleh soleha Jabar. Sudah siap dengan bukunya? Nah, sekarang kita buka bukunya ya nak, yang 4B, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Sekarang saja di sini mau menjelaskan tentang energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi, yang pertama ada sebagai pembangkit tenaga listrik, kemudian ada membantu pembentukan vitamin D. Nah, sinar matahari itu bagus untuk pembentukan tulang. Seperti anak soleh-soleh aja ini, untuk pembentukan tulangnya itu bagus bila berjemur di pagi hari antara jam 7 sampai jam 9 pagi ya nak ya. Nah, kemudian bisa juga untuk membantu proses fotosintesis. Nah, untuk proses fotosintesis ini pada tanaman atau tumbuhan. Kemudian untuk mengeringkan ikan asin dan kain. Kalau kain itu untuk mengeringkan kain, baju itu untuk bunda ya di rumah kalau menjemur pakaian. Nah, terus ada lagi untuk membantu proses pembuatan garam. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Misalnya bisa melalui gambar. Sekarang Ustazah mau tanya, indera penglihatan kita apa? Benar, mata ya. Sekarang di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Itu gagasan pokoknya. Kemudian kalau gagasan pendukungnya gimana? Nah, matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, menggunakan panel surya, memanfaatkan matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi di sini ada mind mapping ya sayang ya. Nah, di sini ada mind mappingnya. Mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui apa aja sayang? Ada contohnya air, tanah, hewan, dan tumbuhan ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, tambang, dan sebagainya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Nah, tapi walaupun tidak akan habis, tapi kita harus hemat dalam pemanfaatannya ya. Misalnya sayang apa? Contohnya air ya. Kita tidak boleh membuang-buang air secara mubazir ya. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus, yaitu misalnya tadi gas alam dan sumber minyak bumi ya kan. Nah, itu pembentukannya perlu ribuan tahun. Makanya kalau kita makainya juga tidak hemat, memakainya secara terus-menerus tapi tidak memikirkan dampaknya akan habis, itu nanti akan berdampak akan habis ya, akan musnah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu. Karena apa? Pembentukannya itu secara alami dan memerlukan ribuan tahun. Nah, sekarang kita sebagai umat manusia ada kewajiban menghemat air ya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu dia yang tadi Ustazah bilang, kalau kita dalam penggunaan air harus hemat, tidak boleh mubazir. Walaupun air tidak akan pernah habis, tapi kalau misalnya nanti pada saatnya musim kemarau panjang, kan
nggak ada hujan. Nah, itu nanti akan berdampak kekeringan. Makanya kita harus hemat ya sayang ya. Terus ada hak menggunakan air. Haknya ini apa hak sayang? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki juga didapatkan oleh setiap orang. Misalnya seperti kalian ya, kalau anak soleh-solehah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau anak soleh-solehah, haknya yaitu sekolah. Nah, hak kalian itu minta sekolah, dapatkan pendidikan ya. Tapi kewajibannya apa sayang? Kewajiban kalian adalah belajar ya sayang gitu ya. Paham ya nak? Antara kewajiban dan hak. Baik, sekarang kita beralih ke SBDP ya. Di sini ada tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Oke. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Di sini ada tangga nada. Yang pertama dari do yang paling rendah. Oke, dengarkan suara ustazah yang sangat merdu ya nak ya. Dengarkan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya sayang ya. Itu nanti kalian coba di rumah ya sayang ya. Dan saya penjelasan dari Ustazah tema 4B pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang.